Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha, NPM 39 dari jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2019A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang UAS teori makro menengah dengan judul keseimbangan ekonomi tiga sektor. Yang pertama, aliran-aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi tiga sektor. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut akan menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ini merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Aliran yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran yang terakhir yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Yang kedua, syarat keseimbangan ekonomi pada tiga sektor, yaitu tergambarkan pada rumus Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y sebagai penawaran agregat, AE sebagai pengeluaran agregat, C yaitu konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah dalam membeli barang dan jasa. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku dalam keadaan I plus G sama dengan S plus T. Yang ketiga, jenis-jenis pajak yang diikuti pemerintah. Secara menyeluruh, pengelompokan pajak dilakukan berdasarkan tiga faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung, dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau perorangan dan badan yang harus dibayar secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan atau peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa suara ketetapan pajak. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut, dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak pusat ini akan diatur dalam suatu peraturan yang disebut Undang-Undang tentang Perpajakan Nasional. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya pajak, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, di mana pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak dalam hal menentukan besarnya pajak, yang harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Penurunan pendapatan disposable akan
akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran, konsumsi, dan menabung. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut. Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor yang menentukannya. Faktor-faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah terbagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang diterimanya. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, yaitu mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. Yang terakhir, pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Selanjutnya, masalah-masalah ekonomi dan kebijakan fiskal. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro. Yang pertama yaitu pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau anggaran untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah atau bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan dalam segi penawaran. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Selanjutnya, kebijakan energi. Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang di dalamnya terdapat usaha penghematan energi. Selanjutnya, kebijakan penetapan harga. Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang terakhir yaitu kebijakan neraca pembayaran. Merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna mempengaruhi nilai tukar. Berikut soal dan jawaban yang berkaitan dengan perekonomian 3 sektor. Soal yang pertama, bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor? Peran pemerintah terdapat 3 peran pemerintah utama, yaitu sebagai peranan alokasi. Peranan alokasi oleh pemerintah ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Yang selanjutnya, peranan distribusi. Peranan distribusi merupakan peranan pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, peranan pemerintah dalam stabilisasi. Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan moneter dan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan. Itu tadi peranan pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Yang kedua, soal dan jawaban yang kedua yaitu apakah pendapatan nasional berperan penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah? Ya, pengeluaran pemerintah tidak berperan penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu
dan perubahannya pada periode tertentu tidak didasarkan pada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Yang ketiga, soal dan jawaban. Faktor apa saja yang akan mempengaruhi perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi? Ada 3 yang mempengaruhi perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi. Yang pertama, yaitu besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang tercapai pada konsumsi tenaga kerja. Yang kedua, bentuk kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, besarnya kecondongan konsumsi marginal pendapatan nasional. Yang keempat dan yang terakhir, bagaimana langkah yang diambil pemerintah ketika terjadi inflasi pada suatu negara. Langkah yang diambil pemerintah yaitu pemerintah perlu mengurangi jumlah pengeluaran. Jika langkah ini belum mampu menghadapi inflasi, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran agregat yang berlebihan dengan menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut masyarakat. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.